Peralihan ya dari kalamullah yang tidak ada suara menjadi bersuara. Ini kan berarti jadi seolah-olah Allah itu tidak mampu, tidak bisa bersuara. Syekh Panji Gumilang berpikiran yang sangat cerdas. Menurut Simbah, Allah tidak bisa berkata secara langsung. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin. Artinya Simbah ini ingkar kepada Al-Quran surat Taha ayat ke-14 yang berbunyi Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Allah yang langsung menurunkannya, wahyunya itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, langsung kemudian bentuk lafaznya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la roib, tidak ada keraguan. Oleh karena itu Al-Quran datangnya daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin membahas atau membantah pernyataan dari seorang kiai, di mana kiai ini 2 hari ini atau dari lusa sampai kemarin dan sampai hari ini saya lihat videonya itu masih membela Panji Gumilang. Soft sholatnya dibela, khutbah Jumat perempuan dibela, terus menempatkan wanita di depan itu dibela, katanya itu cuma nyeleneh dan menyimpang, itu boleh-boleh saja. Terus yang keempat, kemarin mengupload video bahwa dia membela pernyataan Panji Gumilang yang menyebut bahwa Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad atau sabdanya Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Begitu katanya. Dan di samping itu ada juga seorang mbah tua ya, dia juga membenarkan pernyataan Panji Gumilang. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak dulu seperti apa video dari si mbah ini dulu. Nanti baru ke kiai itu. Pasti ada yang akan membela Panji Gumilang ini. Karena membela Panji Gumilang merasa ini akan menjadi kontroversi. Ya wajar lah, wajar. Syekh Gumilang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Dan itu merupakan kalam Nabi Muhammad, akan tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Batuk dulu. Menurut Simbah itu sangat betul, dan menurut Simbah Syekh Panji Gumilang berpikiran yang sangat cerdas. Ini opini saya. Ya, oke. Jadi menurut penilaian Simbah secara pribadi. Pribadi. Dan untuk penilaian semuanya ya silahkan monggo. Setuju enggaknya ya nggak apa-apa. Menurut Simbah begitu, setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Nah, tentang alasannya begini apa? Kan tadi disebutkan bukan kalamullah tapi kalamnya Nabi Muhammad berdasarkan wahyu dari Allah. Ya, itu gimana? Maksudnya kan begini, kalau kalamullah itu kan Allah yang berbicara secara langsung. Siap. Menurut pemikiran Simbah ya nggak mungkin. Bagaimana caranya Allah berbicara secara langsung? Kan nggak mungkin bisa. Meskipun wahyu itu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril contohnya ya. Nah, yang tahu kan hanya Nabi Muhammad tuh yang menerima wahyu tersebut. Lalu disampaikan kepada kita. Otomatis kalamnya berarti kalam Nabi Muhammad, hanya berdasarkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril tadi. Nah, menurut Simbah Allah tidak bisa berkata secara langsung. Bagaimana caranya? Kan nggak mungkin. Artinya Simbah ini ingkar kepada Al-Quran surat Taha ayat ke-14 yang berbunyi Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, di sini jelas bahwa Nabi yang bisa berdialog secara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa, dan Nabi Musa mendengar kalimat ini dengan suara. Artinya apa? Menurut tafsir beberapa ulama, ini adalah bukti bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa. Artinya apa? Kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Bisa disampaikan melalui malaikat Jibril, dan juga bisa disampaikan melalui Allah langsung. Nabi Musa yang bisa berbicara dengan Allah dan mendengar suara Allah. Mau menyangkal lagi kalau Allah itu tidak bisa berbicara. Na'udzubillah min dzalik. Beda halnya ketika malaikat memberikan penjelasan seperti yang ada di ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah
Tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Ini malaikat nih yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Beda halnya ketika Allah berbicara secara langsung dan malaikat yang berbicara, menyampaikan pesan. Jadi Allah itu berkehendak untuk bisa berbicara secara langsung kepada nabi-nabinya. Dan Allah juga berkehendak untuk hanya mengirimkan message atau pesan kepada nabi dengan mengutus Jibril kepada para nabi. Dan apa? Nabi Muhammad tidak menyebutkan qala Jibril, tetap qala Allah Ta'ala. Begitu. Ini simbah ini mencocok logikan dan tidak membawa dalil. Dan Allah di sini teman-teman maha tahu, maha bisa. Jadi jangan kerdilkan Allah dengan hanya menyampaikan perantara bahwa kalam itu hanya wahyu itu. No, Allah bisa berkalam. Aduh, simbah ini. Coba kita dengarkan penjelasan dari kiai ini. Kira-kira kiai ini punya argumen apa dia untuk membenarkan bahwa Al-Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad atau sabdanya Nabi Muhammad, bukan kalamullah. Bahasa Al-Quran bukanlah kalamullah. Ini perlu penafsiran dari apa yang dimaksud oleh Panji Gumilang. Lebih dalam. Lebih dalam lagi. Dalam kemana? Karena kalamullah sendiri di dalam tataran paham Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah itu memang tidak berbentuk huruf, juga tidak melalui suara. Iya. Kenapa bisa ingkar kepada pernyataan Allah secara langsung? Allah itu berbicara pada Nabi Musa, bisa didengar oleh Nabi Musa bahasanya. Berarti ingkar kepada bahwa Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Allah berkalam. Ini gimana ini kiai ini? Padahal kiai-kiai atau ulama-ulama dari Aceh sampai ke ujung Jawa Timur mengecam pernyataan Panji Gumilang. Ini ada yang membela. Aduh, ini harus diajak dialog ini orang ini. Ya, harus diajak dialog. Yang biasa kita sebut dengan kalam qadim, yakni kalamnya Allah di Lauhil Mahfuz. Nah, kalam Allah yang tidak berbentuk suara, huruf dan tidak melalui media suara itu ditangkap oleh malaikat Jibril melalui pemahaman ilmu laduni yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Kayak gini ini yang capek kita. Kalian bisa baca tafsir dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-143. Karena disitulah terjadinya dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Sampai-sampai Nabi Musa pingsan. Setelah dia sadar dari pingsannya, dia langsung memuji Allah dan bertaubat dari keinginannya untuk berjumpa dengan Allah. Jadi mau disampaikan melalui perantara Jibril atau Allah langsung yang berbicara, itu sama-sama kalam Allah. Karena itu perkataan Allah yang disampaikan secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui Jibril. Begitu. Barulah kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah atas perintah Allah dengan apa yang dia pahami dari kalamullah di Lauhil Mahfuz tersebut dengan bentuk media suara. Nah, ini kan berarti ada peralihan ya dari kalamullah yang tidak ada suara menjadi bersuara. Ini kan berarti jadi seolah-olah Allah itu tidak mampu, tidak bisa bersuara. Ini kan juga termasuk penistaan. Ini seolah-olah Allah itu tidak mampu berbicara, harus melalui Jibril. No, Allah tidak harus melalui Jibril untuk berkomunikasi kepada rasul-rasulnya, kepada nabi-nabinya. Tidak harus. Sudah peralihan dari kalamullah yang tidak ada suara menjadi bersuara. Ini kan berarti sudah peralihan dari kalamullah menjadi kalamnya malaikat Jibril, tapi maksud dan maknanya betul-betul sesuai dengan kalamullah yang ada di Lauhil Mahfuz. Seperti itu. Jadi ditranslate ya. Kalau menurut tafsir dari kiai ini, ditranslate pernyataan Allah atau kalam Allah ditranslate dari bahasa kalam atau wahyu menjadi bahasa manusia. Terlebih lagi Rasulullah kepada para sahabat, kemudian para sahabat untuk melestarikan Al-Quran tersebut mendokumentasikan di dalam bentuk huruf-huruf sampai terdiri dari 30 juz. Nah, ini kan berarti ada beberapa fase dari kalamullah ke malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, nah itu kan kita, gitu. Nah, ini jadi gimana itu maksudnya? Kalau
Nabi Muhammad mendengar kalam itu dari Jibril. Kenapa tidak menggunakan qala Jibril? Nabi Muhammad tidak mengucapkan qala Jibril. Seperti Jibril mengucapkan Allahu la ilaha illahu. Ya, kenapa Nabi Muhammad tidak mengucapkan qala Jibril? Karena Jibril yang mentranslate wahyu ilahi itu. Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan qala Jibril? Atau ketika sahabat mendengar perkataan Nabi Muhammad mengatakan ini kalamku loh, ini kalamku, ini kalimat yang keluar dari mulutku loh. Dan kalimat ini saya dapat dari Nabi. Kenapa gak seperti itu? Tetapi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, itu tetap qala Allah Ta'ala. Jadi ada perbedaan. Kalian kalau mau nonton video fullnya silahkan nonton di channelnya Pada Suka TV. Ya, pokoknya di situ penjelasannya, ya ada kitab-kitabnya juga. Ya, namun saya tidak mau mengpublis itu terlalu panjang, karena kalian pasti paham dengan kalimat singkat yang saya jelaskan tadi, pasti kalian paham maksudnya. Dan di samping hal itu juga, agar kalian bisa lebih paham mana narasinya yang benar atau argumennya yang benar, dan mana yang terkesan mencocok logikan dan membenar-benarkan, mencari pembenaran pernyataan Panji Gumilang. Kalian bisa nilai sendiri di situ. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimithlih. Dan bila kalian tetap mengatakan atau tetap meragukan bahwa Al-Quran ini yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba datangkan satu surat yang semacamnya. Fa'ilam taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak akan dapat untuk melakukannya dan tidak akan pernah dapat untuk melakukannya. Kenapa? Karena ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang langsung menurunkannya. Wahyunya itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, langsung kemudian bentuk lafaznya begitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la roib, tidak ada keraguan. Oleh karena itu Al-Quran datangnya daripada Allah. Karena itulah Al-Quran tidak sama dengan karya manusia. Kalau karya manusia, maka ketika dia menulis sebuah karya atau dia mengarang sebuah karya, maka karyanya seringkali bisa dibagi dua. Apakah ini adalah sesuatu yang bersifat fiksi atau ini bersifat non-fiksi. Yang sudah disepakati dalam bahasa Indonesia adalah yang bersifat fiksi, artinya dia berdasarkan khayalan, dia berdasarkan rakaan, dia berdasarkan imajinasi. Untuk apa? Untuk juga membuat imajinasi pada pembacanya, untuk menghantarkan informasi-informasi pada pembacanya yang bisa jadi betul, bisa jadi tidak betul. Nah, sebaliknya setelah non-fiksi, kalau kita bicara tentang karya manusia, maka ada yang bersifat non-fiksi. Kalau sudah fiksi, berarti ada non-fiksi. Non-fiksi ini apa? Berdasarkan misalnya penelitian, berdasarkan kejadian nyata. Ada juga fakta, ada juga faksi misalnya, autobiografi, kemudian kenyataan hidup seseorang, itu juga ada. Ada juga yang disebut dengan fiktif. Nah, kalau fiktif ini jelas adalah kebohongan. Dia meraka-raka, bukan hanya meraka-raka secara menghayal, bukan hanya meraka-raka secara kemudian membuat sesuatu yang positif atau negatif, tapi dia lebih kepada berbohong, ini fiktif. Contoh, data-data fiktif. Contoh, omongan-omongan fiktif. Janji-janji fiktif. Ini tidak ada manusia yang suka, tidak ada manusia yang ridho. Semuanya menyepakati bahwa berbohong adalah sesuatu yang jelek. Tidak beragama pun meyakini bahwa fiktif adalah sesuatu yang salah. Tapi bila Al-Quran dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat fiksi, tentu saja ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena Al-Quran adalah ranah Allah, bukan ranah manusia. Ranah Allah tidak ada kemungkinan benar dan salah. Ranah Allah tidak ada kemungkinan lemah dan kuat. Ranah Allah tidak termasuk perkara-perkara yang bisa untuk diperdebatkan. Maka di dalam Islam, yang orang yang beriman kepada Allah sudah membuktikan bahwa Islam itu benar, maka dia beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fangtahu. Apapun yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, maka terimalah. Apapun yang kemudian telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkanlah. Jadi orang-orang mukmin sederhana, ketika disampaikan padanya sebuah kebenaran di dalam Al-Quran, maka ini datangnya daripada Allah dan ini tidak bisa dikategorikan ke dalam karya manusia. Mengkategorikan Al-Quran termasuk dalam fiksi punya beberapa bahaya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menyebut Al-Quran adalah makhluk. Mereka bukannya tidak beralasan. Ulama-ulama pada saat itu yang mendukung Mu'tazilah bukan tidak beralasan. Mereka juga punya alasan. Bagaimana alasan mereka? Alasan mereka seperti ini. Mereka mengatakan, yang namanya Khalik itu hanya Allah. Berarti selain Khalik adalah makhluk. Maka selain Khalik, selain Allah adalah makhluk. Maka Al-Quran selain Allah juga adalah makhluk. Ini berbahaya. Kenapa? Ketika Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk,
Al-Quran adalah makhluk Allah, berarti setiap makhluk punya keterbatasan, punya kelemahan, dan akan berakhir. Dia bisa salah, dia bisa benar. Seperti kita makhluk, dia bisa lemah, dia bisa semangat. Dia bisa kemudian saat ini kemudian mendukung yang satu, dia bisa saat ini mendukung yang lain. Dia senantiasa berubah-ubah. Padahal Al-Quran tidak ada kemudian kesalahan di dalamnya, tidak ada kemudian keraguan di dalamnya. Ini yang harus difahami. Berbahaya ketika kita mengartikan Al-Quran adalah fiksi, berarti Al-Quran sudah turun derajatnya sama seperti novel. Novel fiksi, tulisan fiksi, narasi fiksi. Kita tidak mengatakan bahwa seluruh yang fiksi itu negatif atau seluruh yang fiksi itu jelek. Tapi kita menurunkan derajat Al-Quran daripada ranah Allah menuju ranah manusia. Ini yang dilakukan ketika Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dia menurunkan derajat Al-Quran menjadi kemudian makhluk. Yaitu adalah kemudian yang lemah, yang terbatas, yang seperti ranah manusia. Karena manusia adalah makhluk. Tapi Al-Quran tidak seperti itu. Maka ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah semua bersepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Imam Ahmad bin Hambal itu kemudian mengorbankan dirinya untuk kemudian tetap memegang sebuah kalimat Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Sehingga dia tidak bisa berpotensi benar atau salah, tapi pasti benar. Sehingga dia tidak berpotensi akan terbukti atau tidak pasti terbukti. Sehingga kita tidak katakan Al-Quran adalah fiksi, tapi Al-Quran adalah kalamullah yang diyakini, bukan membentuk imajinasi belaka. Tapi kita meyakini dia. Walaupun kemudian imajinasinya tergantung kita masing-masing, tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi Al-Quran tidak fiksi. Al-Quran bukan fiksi. Sebab fiksi atau non-fiksi ini ranah manusia, bukan ranah Allah. Betul dan tidak betul itu ranah manusia, bukan ranah Allah. Ranahnya Allah adalah al-haqqu mi rabbikum falatakunanna minal mumtarin. Dan kebenaran itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita termasuk orang-orang yang meragukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, secara konteks. Secara konteks, ada sebuah kejanggalan ketika kita ingin membantah antara fiksi dengan fiktif, lantas memasukkan kata-kata kitab suci di sana. Berarti ada ide-ide yang pengen dihantarkan di sana, ada perkara-perkara yang ingin dihantarkan di sana, yang ini jelas bertentangan dengan Islam. Karena itu teman-teman sekalian, saya sedikit berpesan dan menasihati diri saya sendiri, kalau andaikan kita ingin mengambil satu berita, kita ingin mengambil suatu kebenaran, maka coba kita lihat apa latar belakang orang ini, apa pendapat-pendapatnya. Apakah pendapatnya adalah pendapat yang benar atau tidak benar? Apakah pendapatnya adalah sesuatu yang memang berdasarkan dengan Islam ataukah tidak? Bila tidak berdasarkan dengan Islam, maka kita boleh ambil kebaikan-kebaikan secara universal dan umum, namun kita tidak bisa mengambil semuanya. Apabila kemudian pernyataannya salah, maka tinggalkan. Karena tidak selalu lawan daripada lawan kita adalah kawan kita. Tidak selalu enemy of our enemy is our friend. Lah kenapa? Karena bisa jadi kita bersama tapi kita berbeda pandangan. Kita bersama pada saat ini tapi kita berbeda visi dan misi. Ada sebuah hal yang berbahaya ketika kita kemudian terlalu mengulu-ulukan seseorang atau satu kelompok, tapi kita melupakan bahwa kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, teman-teman sekalian, baik yang melapor ataupun yang dilaporkan, ini tidak berpijak kepada kebenaran. Yang melapor hanya urusan politis, mereka sangat bermuatan politis, yang dilaporkan pun tidak berpijak pada kebenaran, dan beberapa pernyataan-pernyataannya juga perlu untuk dicermati dan dikritisi. Oleh karena itulah teman-teman sekalian, kewajiban saya adalah menyampaikan. Adapun yang mengatakan ini adalah sesuatu yang berbahaya kalau disampaikan karena akan memicu kemudian perdebatan satu sama lain. Lalu pertanyaannya, apakah saya harus diam ketika saya mendapati sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah? Teman-teman sekalian, saya memasuki agama Islam sebab saya meyakini bahwa Al-Quran bukanlah sebuah fiksi, tapi saya meyakini Al-Quran adalah satu-satunya kebenaran yang layak dipercaya di muka bumi ini selain daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, As-Sunnah, Kitabullah, Wasunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian yang sangat penting daripada Islam. Karena itu ini berkaitan dengan keimanan dalam pandangan saya. Karena itulah teman-teman sekalian, ditanamkan betul dalam diri kita bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tentu video ini tidak ditujukan untuk siapapun, nama-nama tertentu, tapi mereka-mereka yang mau untuk mendengarkan nasihat, termasuk diri saya secara pribadi. Sekali lagi, perkataan saya pun adalah sebuah narasi fiksi. Bukan seperti Al-Quran yang pasti benar. Tentu bisa jadi saya yang salah, tentu bisa jadi saya yang khilaf, bisa jadi saya yang silap. Karena itulah, mohon maafkan kalau saya ada salah, ambil kebenarannya. Yang jelas, Al-Quran bukan fiksi tapi kalamullah. Tolong, jangan bawa Al-Quran di dalam ranah manusia.
Al-Quran tetap suci, Al-Quran tetap agung, tidak boleh kemudian dimasukkan dalam ranah fiksi, dan sampai kapanpun tidak boleh dimasukkan dalam ranah karangan-karangan ataupun karya manusia, apalagi disangka sebagai rekaan, apalagi disangka sebagai kemudian suatu manipulasi dan sebagainya. Tetap berpegang pada tali agama Allah, tetap berpegang pada apa yang Allah dan Rasulullah gariskan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua daripada orang-orang yang kini bersama kita, lalu kemudian mereka meyakini apa yang kita yakini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memperbaiki hubungan kaum muslimin di antara kaum muslimin. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan, mencurahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang tidak fiktif, tapi pemimpin-pemimpin juga yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai fiksi, tapi menjadikan Al-Quran sebagai dasar daripada keimanan mereka, menerapkannya di dalam kehidupan sebagaimana seharusnya. Saya Felix Xiao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.